Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Didi Puryanto. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang evaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Nah, pada kesempatan kali ini masih dalam mata kuliah pengantar teknologi informasi dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Baik, langsung saja ke materi. Pokok pembahasan pada kali ini yang pertama, pengaruh teknologi terhadap pembelajaran agama Islam. Yang kedua, metode evaluasi efektivitas teknologi dalam pembelajaran Islam. Yang ketiga, peran teknologi dalam meningkatkan pemahaman agama Islam. Yang keempat, dampak positif penggunaan teknologi dan pembelajaran agama Islam. Yang kelima, tantangan dalam mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Yang terakhir, strategi sukses dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agama Islam. Nah, yang pertama, pengaruh teknologi terhadap pembelajaran Islam, agama Islam. Yang pertama, akses informasi. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas terhadap sumber-sumber pembelajaran agama Islam. Melalui internet, orang dapat mengakses teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis, serta sumber pendidikan agama lainnya dari mana saja dan kapan saja. Yang kedua, pendekatan interaktif. Aplikasi dan platform pembelajaran agama Islam yang didukung oleh teknologi cenderung menawarkan pendekatan yang lebih interaktif, misalnya melalui aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan teks-teks suci, menyelesaikan kuis atau berpartisipasi dalam forum diskusi. Yang ketiga, kemudahan belajar jarak jauh. Teknologi memfasilitasi pembelajaran agama Islam secara online, memungkinkan individu untuk belajar dari guru atau pakar agama di seluruh dunia tanpa harus berpindah tempat. Ini membuka peluang bagi orang-orang yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke lembaga pendidikan agama. Yang keempat, media pembelajaran multimedia. Teknologi memungkinkan pengembangan berbagai media pembelajaran multimedia seperti video, audio, dan presentasi digital. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran agama Islam melalui pengalaman belajar yang lebih visual dan menarik. Yang kelima, kolaborasi dan koneksi antar pengajar dan siswa. Melalui platform online, pengajar dan siswa dapat terhubung dengan berkolaborasi dalam pembelajaran agama Islam. Mereka dapat berbagi materi, diskusi, dan pengalaman secara real-time, memperkaya pembelajaran dengan perspektif-perspektif yang beragam. Namun demikian, perlu diingat bahwa penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam juga memiliki tantangan dan risiko seperti pengaruh konten yang tidak sesuai atau kurangnya pengawasan terhadap penggunaan teknologi oleh anak-anak. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan penggunaan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab dalam konteks pembelajaran agama. Yang kedua, metode evaluasi efektivitas teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, pengukuran pencapaian tujuan pembelajaran
Evaluasi dapat dilakukan dengan membandingkan pencapaian tujuan pembelajaran sebelum dan sesudah penggunaan teknologi. Misalnya, apakah siswa dapat memahami konsep-konsep agama Islam dengan lebih baik setelah menggunakan aplikasi pembelajaran interaktif. Yang kedua, pengukuran retensi materi. Evaluasi dapat mencakup pengukuran retensi materi agama Islam setelah menggunakan teknologi dalam pembelajaran. Apakah siswa dapat mengingat dan menerapkan konsep-konsep yang dipelajari dalam jangka waktu tertentu setelah pembelajaran. Yang ketiga, pengukuran keterlibatan siswa. Teknologi dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran agama Islam. Evaluasi dapat dilakukan dengan mengamati tingkat partisipasi dan keterlibatan siswa dalam aktivitas pembelajaran yang didukung oleh teknologi. Pengukuran kualitas pembelajaran. Evaluasi dapat mencakup penilaian terhadap kualitas pembelajaran agama Islam yang disampaikan melalui teknologi. Misalnya, apakah konten yang disajikan melalui aplikasi atau platform pembelajaran tersebut akurat, relevan, dan memadai. Pengukuran penghematan waktu dan biaya. Evaluasi juga dapat melibatkan pengukuran efisiensi waktu dan biaya dalam pembelajaran agama Islam melalui penggunaan teknologi. Penggunaan teknologi menghemat waktu dan biaya yang sebelumnya diperlukan untuk pembelajaran konvensional. Penilaian kualitas pengajaran. Evaluasi dapat mencakup penilaian terhadap kualitas pengajaran guru atau instruktur yang menggunakan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Apakah guru mampu mengintegrasikan teknologi dengan baik dan dalam pengajaran mereka atau menghasilkan pengalaman pembelajaran yang efektif bagi siswa? Umpan balik dari siswa dan pengajar. Penting untuk mendapatkan umpan balik langsung dari siswa dan pengajar tentang pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Apakah mereka merasa teknologi tersebut efektif dalam membantu pembelajaran mereka? Apa yang dapat diperbaiki atau ditingkatkan? Dengan menggunakan metode evaluasi ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang efektivitas teknologi dan dalam pembelajaran agama Islam dan mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, peranan teknologi dalam meningkatkan pemahaman agama Islam. Akses yang luas dan mudah. Teknologi memungkinkan akses yang lebih mudah dan luas terhadap sumber-sumber pembelajaran agama Islam. Melalui internet, seseorang dapat mengakses teks-teks suci seperti Al-Quran dan hadis serta berbagai sumber informasi, literatur, dan video pembelajaran agama Islam dari mana dan kapan saja. Pendekatan interaktif. Aplikasi dan platform pembelajaran agama Islam yang didukung oleh teknologi cenderung menawarkan pendekatan yang lebih interaktif. Misalnya, aplikasi dapat menyediakan fitur-fitur seperti kuis, permainan diskusi online, dan tes interaktif yang memungkinkan pengguna secara aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Kemudahan belajar jarak jauh. Teknologi memfasilitasi pembelajaran agama Islam secara online, memungkinkan individu untuk belajar dari guru atau pakar agama di seluruh dunia tanpa harus berpindah tempat. Ini membuka peluang bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke lembaga pendidikan agama. Selanjutnya, media pembelajaran multimedia. Teknologi memungkinkan pengembangan berbagai media pembelajaran multimedia seperti video, audio, dan presentasi digital. Ini dapat meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran agama Islam melalui pengalaman belajar yang lebih visual, auditif, dan menarik. Penyediaan rujukan dan bimbingan. Teknologi memungkinkan adanya platform-platform daring di mana individu dapat mencari rujukan atau bimbingan terkait dengan pemahaman agama Islam. Ini bisa berupa forum diskusi online,
situs web, atau aplikasi yang menyediakan informasi, jawaban atas pertanyaan, dan dukungan bagi individu yang ingin memperdalam pemahaman agama Islam mereka. Membangun aplikasi pembelajaran. Teknologi memfasilitasi pembentukan komunitas pembelajaran agama Islam secara daring melalui forum diskusi, grup media sosial, atau platform lainnya. Individu dapat berinteraksi, berbagi pengalaman, dan belajar bersama-sama dengan orang lain yang memiliki minat dan tujuan pembelajaran yang serupa. Dengan memanfaatkan teknologi dengan bijak, individu dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang agama Islam secara signifikan, terlepas dari batasan geografis atau waktu. Namun, penting untuk memilih sumber-sumber yang terpercaya dan berkualitas serta menggunakan teknologi dengan kesadaran akan etika dan nilai-nilai agama yang dianut. Dampak positif penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar. Teknologi dapat membuat pembelajaran agama Islam lebih atraktif dan menarik sehingga meningkatkan motivasi belajar para peserta didik. Dengan demikian, mereka lebih siap untuk mengikuti proses pembelajaran dan memahami materi yang diberikan. Yang kedua, meningkatkan akses informasi. Teknologi informasi dan komunikasi memudahkan akses informasi sehingga peserta didik dapat mencari informasi dengan cepat dan mudah. Hal ini sangat berguna dalam meningkatkan pengetahuan dan wawasan para peserta didik tentang agama Islam. Yang ketiga, meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi dapat digunakan sebagai alat pendukung yang memudahkan guru dalam menyampaikan pelajaran kepada peserta didik. Dengan demikian, kualitas pembelajaran dapat meningkat dan peserta didik dapat memahami materi dengan lebih baik. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Teknologi digital memungkinkan umat Islam di seluruh dunia untuk mengakses sumber daya dan informasi keagamaan dengan lebih mudah. Hal ini memudahkan berbagai aspek kehidupan, termasuk berinteraksi dan berkomunikasi dalam berbagai konteks, termasuk dalam praktek keagamaan. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan beradaptasi. Teknologi dapat membantu peserta didik beradaptasi dengan perkembangan zaman yang sangat berubah-ubah. Dengan demikian, mereka dapat memahami dan mengaplikasikan nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari dengan lebih baik. Dalam penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam dapat membawa dampak positif yang signifikan, termasuk meningkatkan motivasi belajar, akses informasi, kualitas pembelajaran, kemampuan berkomunikasi, dan kemampuan beradaptasi. Tantangan dalam mengimplementasikan teknologi dalam pembelajaran agama Islam. Yang pertama, keterbatasan sumber daya. Tantangan pertama adalah keterbatasan sumber daya, termasuk biaya, peralatan, dan infrastruktur yang memadai. Hal ini dapat menghambat penggunaan teknologi yang efektif dalam pembelajaran agama Islam. Yang kedua, keterbatasan kemampuan guru. Guru yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang memadai dapat menjadi hambatan dalam penggunaan teknologi. Guru perlu memiliki kemampuan teknologi yang baik untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Yang ketiga, keterbatasan akses adalah keterbatasan akses, termasuk akses internet yang tidak stabil dan perangkat teknologi yang tidak tersedia. Hal ini dapat menghambat penggunaan teknologi yang efektif dalam pembelajaran agama Islam. Selanjutnya, keterbatasan konten adalah keterbatasan konten yang relevan dan berkualitas. Konten yang tidak relevan atau tidak berkualitas dapat menghambat penggunaan teknologi yang efektif dalam pembelajaran agama Islam. Keterbatasan kemampuan peserta didik.
Peserta didik yang tidak memiliki kemampuan teknologi yang memadai dapat menghambat dalam penggunaan teknologi. Peserta didik perlu memiliki kemampuan teknologi yang baik untuk menggunakan teknologi dengan efektif. Keterbatasan kebijakan adalah keterbatasan kebijakan yang tidak mendukung penggunaan teknologi. Kebijakan yang tidak mendukung dapat menghambat penggunaan teknologi yang efektif dalam pembelajaran agama Islam. Yang selanjutnya, strategi sukses dalam memanfaatkan teknologi untuk pembelajaran agama Islam. Yang pertama, mengintegrasikan teknologi dengan kurikulum. Integrasi teknologi dengan kurikulum pendidikan agama Islam memungkinkan penggunaan materi yang relevan dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk memahami dengan lebih baik dan meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai agama. Yang kedua, menggunakan aplikasi yang sesuai. Menggunakan aplikasi yang sesuai dengan tujuan pendidikan agama Islam memungkinkan penggunaan materi yang relevan dan interaktif. Misalnya, aplikasi Al-Quran digital memungkinkan orang untuk membaca dan mempelajari Al-Quran kapan saja dan di mana saja. Yang selanjutnya, mengadakan pelatihan untuk guru. Mengadakan pelatihan untuk guru memungkinkan mereka untuk memahami cara menggunakan teknologi dengan efektif dan pembelajaran agama Islam. Hal ini memungkinkan guru untuk menggunakan teknologi dengan lebih baik dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya, menggunakan media yang interaktif. Menggunakan media yang interaktif memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Misalnya menggunakan video, gambar, dan animasi untuk menjelaskan konsep-konsep agama Islam. Yang kedua, mengintegrasikan teknologi dengan kegiatan lain. Mengintegrasikan teknologi dengan kegiatan lain seperti diskusi, debat, dan presentasi memungkinkan peserta didik untuk lebih aktif dan terlibat dalam proses belajar. Hal ini memungkinkan peserta didik untuk meningkatkan kesadaran terhadap nilai-nilai agama dan meningkatkan kualitas pendidikan. Yang selanjutnya, menggunakan analisis proses konteks. Menggunakan analisis proses konteks memungkinkan pendidikan agama Islam untuk lebih sesuai dengan kebutuhan internal dan eksternal. Hal ini memungkinkan pendidikan agama Islam untuk lebih relevan dan efektif dalam meningkatkan kesadaran umat Islam terhadap nilai-nilai agama. Yang terakhir, kesimpulan. Evaluasi efektivitas penggunaan teknologi dalam pembelajaran agama Islam menunjukkan bahwa teknologi mempunyai potensi besar dalam meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas pendidikan. Yang pertama, penggunaan teknologi meningkatkan efektivitas belajar. Yang kedua, penggunaan teknologi meningkatkan aksesibilitas pembelajaran. Yang kedua, penggunaan teknologi meningkatkan pemantauan dan penilaian. Yang keempat, penggunaan teknologi meningkatkan kemampuan berkomunikasi. Yang kelima, penggunaan teknologi meningkatkan kemampuan beradaptasi. Terima kasih. Mungkin pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Apabila ada materi yang tidak sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih pada Ibu Husnul Khotimah yang telah memberikan materi dan membimbing saya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan beliau
bermanfaat, dan untuk teman-teman mudah-mudahan memahami, dan jika belum memahami bisa berkomentar di kolom komentar. Dan bagi yang belum mengikuti channel saya, silakan ikuti untuk bisa menerima materi-materi selanjutnya yang akan saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan berikut. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.